Kenapa? Karena saya suka ganjil. Nah, jadi yang terakhir ini berkaitan dengan hak ciptanya ya. Jadi di video yang sebelumnya, kalau nggak salah yang nomor 3, saya sebutkan bahwa penulis itu seringkali kehilangan hak ciptanya ketika mereka sadar atau tidak, tahu atau tidak, mereka mengalihkan hak ciptanya ke penerbit. Nah, ini bisa dibandingkan ya, Ibu dan Bapak. Sebentar ya, saya coba buka. Misalnya buku, coba buku ini. Nah, tolong bandingkan dengan buku yang ada di tempat Ibu dan Bapak juga ya. Ini bukan contoh yang pasti ya. Nah, ini live maka luar biasa. Bentar ya. Jadi ada 3 buku di depan saya, ini penerbitan luar negeri semua. Situasinya sama, justru itu berlawanan dengan apa yang akan saya sampaikan. Ada 2 sisi. Justru itu sisi yang kedua di luar dugaan. Karena ini videonya live, jadi saya mencarinya ya pada saat yang sama. Oke, nah ini. Nah, di depan saya ini ada buku judulnya Geology for Dummies. Ya. Nah, ini mungkin ininya saya rubah dulu backgroundnya supaya enak ya. Ya. Ini adalah buku Geology for Dummies ya. Nah, di halaman pengesahan, saya lupa ini namanya pengesahan atau apa. Ini penulisnya bisa kita lihat, Alicia M. Spooner ya. Nah, ini bagian pernyataan atau apa ini namanya yang ada begini. Nah, di sini kalau Ibu dan Bapak lihat di bagian sini, maka di sini jelas identitasnya ya, judulnya Geology for Dummies, published by John Wiley and Sons. Nah, di sini tulisannya copyright tahun 2011 by John Wiley and Sons di sini. Copyright by John Wiley and Sons ya. Sementara apa? Sementara penulisnya kan kita tahu penulisnya Alicia M. Spooner. Ya kan? Jadi antara penulis dengan pemegang hak cipta beda. Nah, kemudian di sini juga ada perjanjiannya, no part of this publication dan seterusnya. Sanksinya juga ada di sini. Jadi biasanya di lembar yang ini selalu akan ada ISBN. Di lembar ini yang saya maksud. Tolong dicek di buku yang ada di sekitar Ibu dan Bapak, atau mungkin Ibu dan Bapak sendiri. Nah, kemudian, nah ini yang menarik. Di depan saya yang lain ada 3 buku. Ya. Yang pertama buku ini. Tadinya saya berpikir 3 buku ini karena diterbitkan di luar negeri, situasinya sama dengan buku yang pertama. Saya pikir begitu. Jadi antara penulis dan pemegang hak cipta, 2 orang yang berbeda, ya, penulis, pemegang hak ciptanya penerbit. Awalnya saya berpikir begitu, ternyata saya salah. Ini penerbitnya penerbit dari luar negeri, judulnya Kartun Evolusi. Ya, Kartun Evolusi sendiri. Ini mestinya terjemahan. Nah, ya. Nah, jadi buku ini judulnya Kartun Evolusi, Kisah Kehidupan di Bumi. Ini diterbitkan versi bahasa Indonesianya oleh KPG. KPG itu Kepustakaan Populer Gramedia. Nah, di sini kembali lagi saya buka bagian yang ininya. Ya. Di sini terlihat ditulis oleh J. Hostler, digambar oleh Kevin Cannon dan Zander Cannon. Jadi ini antara penulis dan penggambar atau ilustratornya beda orang. Ya.
Penerbitnya ini KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Nah, buku ini kalau dibuka di sini, gambar pemasarannya ini, terlihat bahwa memang buku ini terjemahan. Judul aslinya ditulis di sini, Evolution: The Story of Life on Earth by J. Hosler, illustrated by Zander Cannon and Kevin Cannon. Sama persis, gitu ya, dengan yang tadi. Nah, yang menarik adalah coba dilihat di sini. Teks copyright tahun 2011 by J. Hosler. Ada beda dengan buku yang pertama tadi. Copyrightnya oleh John Wiley and Sons tadi, penerbit. Kalau di sini copyrightnya dipegang oleh siapa? Penulis sendiri di sini, J. Hosler. Ya. Yang lebih menarik lagi, illustration di sini. Illustration, copyright. Jadi ilustrasinya dipisahkan copyrightnya. Ilustrasinya tetap dipegang oleh siapa yang gambar di sini, dua orang ini. Kebayang nggak? Yakin Anda di Indonesia nggak pernah Anda lihat. Kalaupun ada, itu pun tidak pernah pas itu yang Anda lihat. Yang Anda lihat ini, yang model yang ini tadi. Dan yang Ibu dan Bapak lakukan setiap hari ketika menerbitkan buku adalah seperti ini. Ya, buku ini buku terjemahan. Penerbitnya lain dengan penerbit aslinya, ya kan? Yang menarik adalah copyright tetap dipegang oleh para pembuatnya. Copyright tetap dipegang oleh para pembuatnya sesuai dengan perannya. Teks, yang satu lagi pembuat ilustrasi. Padahal tadinya saya berpikir ini situasinya sama dengan buku yang pertama. Ternyata tidak. Buku yang kedua, Collapse. Ini buku yang beberapa waktu lalu saya tayangkan dengan gambar-gambar seperti ini. Saya mencatat dengan gambar-gambar saya tahu gambar ini buku tentang runtuhnya peradaban di dunia. Penulisnya Jared Diamond, penerbitnya KPG juga. Ini penerbitnya KPG. Nah, ini pasti buku buku itu terjemahan. Oke, di sini tulisannya apa? Collapse by Jared Diamond, hak terjemahan atau alih bahasa pada KPG. Jadi KPG mengajukan hak untuk mengalih bahasakannya, mentranslate. Nah, ini cetakannya. Jadi sudah dicetak 6 kali November 2021. Ini cetakan ke-6. Nah, lihat di sini. Judul asli Collapse, copyrightnya bukan penerbitnya. Ini penerbitnya kan penerbit aslinya bukan KPG ya. Jadi di sini Jared Diamond, all rights reserved. Memang all rights reserved eksklusif, tapi di sini copyrightnya adalah penulisnya sendiri. Oke. Ya tentunya ada penerjemah, penyunting dan seterusnya ada namanya di situ seperti biasa, itu yang kita punya gitu ya. Ya, itu. Ini buku ini diterbitkan oleh KPG terjemahannya ya. Sekarang saya coba googling sebentar penerbit aslinya siapa. Penguin ya, Penguin publishernya Penguin. Penguin Random House, betul. Penguin Random House ya. Jadi penerbit aslinya Penguin, dalam bahasa Inggris diterjemahkan oleh KPG. Tapi yang menarik adalah di buku aslinya pun hak ciptanya ada di tangan penulis. Buku yang berikutnya ini favorit saya nih, Randall Munroe. Kalau Anda kenal, pasti
pasti Anda tidak kenal nama ini, tapi Anda mungkin familiar dengan ini, XKCD. Nah, ini kartun nih. Kalau Anda lihat kartun seperti ini, ada tulisan XKCD, itu nama panggung dari Randall Munroe. Ini bukunya. Ya. Jadi judulnya How To. Nah, Riverhead Books New York. Ini penerbitnya. Ini kebetulan bahasa Inggris versi aslinya. Jadi jelas penerbitnya ya bukan di Indonesia ya, ini di New York. Riverhead Books. Bukan penerbit yang. Nah, kemudian di sini ada tulisan Imprint of Penguin Random House. Saya kurang tahu hubungannya apa antara tulisan ini Penguin Random House dengan penerbit yang ini. Di sini kurang tahu saya, tapi intinya itu dua lembaga yang mestinya berhubungan berkaitan dengan proses penerbitannya. Di sini sih tertulisnya Penguin Support Copyright. Jadi mestinya penerbit aslinya mungkin Penguin ya, bekerja sama dengan si Riverhead ini. Atau Riverhead itu punyanya Penguin, bisa jadi, kurang paham. Nah, tapi di sini menarik. Anda lihat lagi ya. Nah, copyright by XKCD ya, XKCD. Penerbitnya Penguin support copyright lalala lili dan seterusnya. Jadi kembali lagi, buku ini hak ciptanya ada di penulis, di si XKCD ini gitu ya. Penulisnya Randall Munroe, dia bikin kartun namanya XKCD. Nah, mungkin di sini ada tulisan XKCD Incorporated, mungkin dia sudah membuat XKCD itu menjadi sebuah perusahaan, mungkin saja. Tapi intinya hak ciptanya bukan di Penguin, bukan di penerbit, tapi di XKCD. Jadi bagaimana Ibu dan Bapak sekalian, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 bukti yang saya 4 bukti yang saya sampaikan. Satu bukti judulnya Geology for Dummies, diterbitkan oleh John Wiley & Sons. Hak ciptanya ada di John Wiley & Sons, di penerbit, tapi penulisnya adalah orang lain. Jadi penulisnya adalah Alicia M. Spooner ya, ini. Jadi hak cipta ditransfer dari penulis ke penerbit. Buku yang berikutnya Kartun Evolusi ya, terjemahan versi aslinya pun tidak mengalihkan hak cipta dari penulis ke penerbit, jadi hak cipta tetap ada di penulisnya. Buku yang berikutnya adalah Collapse, sama ini terjemahan versi aslinya tidak penerbit tidak mengambil alih hak cipta, jadi hak cipta tetap ada di Jared Diamond sebagai penulis. Yang berikutnya adalah ini How To ya, karya Randall Munroe, ini pun sama, hak cipta tidak ditransfer dari penulis ke penerbit. Jadi demikian Ibu dan Bapak, coba bandingkan dengan tayangan lembar pengesahan yang ada di buku di Ibu dan Bapak sekalian gitu ya. Bisa jadi hanya satu tipe yang pertama, bisa jadi hanya tipe yang kedua, bisa jadi campuran, tapi intinya ada dua tipe. Dan apa yang kita lakukan hanya tipe yang pertama, mengalihkan hak cipta kepada penerbit tanpa bertanya satu hal pun. Di sini ada contoh yang lain. Anda pilih yang mana? Kalaupun Anda yang menonton video ini adalah penerbit, maka Anda harus mulai berpikir ulang tentang kebijakan hak cipta di penerbit Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.